Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, kelompok 2 mempresentasikan materi kami, yaitu tentang pendekatan ilmiah dan pendekatan alternatif untuk penyelidikan. Nah, di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Nesya Fadila, dengan NIM 22053033, dan rekan saya, yaitu Figia Maizatul Fitri, 22053113. Nah, di sini materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Teda Figia, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa itu penelitian. Penelitian adalah penyelidikan yang terorganisir, sistematis, dan berbasis data, kritis, dan objektif terhadap suatu masalah spesifik yang memerlukan solusi. Kami juga menjelaskan bahwa penelitian baik dasar maupun terapan, seringkali dilakukan dengan cara ilmiah. Penelitian ilmiah ini berfokus pada pemecahan masalah, dan menggunakan metode langkah demi langkah yang logis, terorganisir, dan teliti untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan yang valid dari masalah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ilmiah tidak didasarkan pada firasat, pengalaman, intuisi, maupun hal ini mungkin berperan dalam pengambilan keputusan akhir, namun bersifat bertujuan dan teliti. Next. Baiklah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu tujuan. Manajer telah memulai penelitian dengan maksud atau tujuan yang pasti. Fokusnya adalah meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi, karena hal ini akan bermanfaat dalam banyak hal. Peningkatan jumlah karyawan akan menghasilkan penurunan turnover, berkurangnya ketidakhadiran, dan mungkin peningkatan tingkat kerja yang semuanya pasti menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai fokus yang bertujuan. Ciri-ciri yang kedua adalah kekakuan. Dasar teori yang baik dan desain metodologi yang baik akan menambah ketelitian pada penelitian yang bertujuan. Ketelitian menyiratkan kehati-hatian, ketelitian dan ketepatan dalam investigasi penelitian. Dalam contoh kita, katakanlah manajer sebuah organisasi meminta 10 hingga 12 karyawannya untuk menunjukkan apa yang akan meningkatkan tingkat komitmen mereka terhadap organisasi tersebut. Jika hanya berdasarkan tanggapan mereka, manajer tersebut mencapai beberapa kesimpulan tentang bagaimana komitmen karyawan dapat ditingkatkan. Seluruh pendekatan investigasi tersebut tidak ilmiah. Pendekatan tersebut tidak memiliki ketelitian. Ciri-ciri yang ketiga adalah kemampuan untuk diuji. Testabilitas atau kemampuan untuk diuji adalah suatu sifat yang berlaku pada hipotesis suatu penelitian. Kita akan mendefinisikan hipotesis sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang Anda harapkan akan ditemukan dalam data empiris Anda. Hipotesis berasal dari teori yang didasarkan pada keyakinan logis penelitian dan pada hasil penelitian ilmiah sebelumnya. Penelitian ilmiah dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan secara logis untuk melihat apakah data mendukung dugaan atau hipotesis yang dikembangkan setelah mempelajari situasi masalah secara cermat. Dengan demikian, kemampuan untuk diuji menjadi ciri lain dari penelitian ilmiah. Yang keempat adalah replikasi. Replikasi menunjukkan bahwa hipotesis kami tidak didukung hanya secara kebetulan, namun mencerminkan keadaan sebenarnya dalam populasi. Hasil pengujian hipotesis harus didukung berulang kali ketika jenis penelitian yang sama diulang dalam keadaan serupa. Sejauh hal ini benar-benar terjadi, yaitu hasilnya direplikasi atau diulang. Kami akan memperoleh keyakinan terhadap sifat ilmiah dari penelitian kami. Ciri-ciri yang kelima, yaitu persisi dan percaya diri. Persisi dan keyakinan merupakan aspek penting dalam penelitian yang dicapai melalui desain pengambilan sampel ilmiah yang tepat. Semakin besar ketelitian dan keyakinan yang kita tuju dalam penelitian kita, semakin ilmiah penyelidikannya dan semakin bermanfaat pula hasilnya. Ciri yang keenam adalah objektivitas.
Objektif artinya penilaian tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta temuan yang diperoleh dari data aktual dan bukan pada nilai-nilai subjektif atau emosional kita sendiri. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu generalisasi. Generalisasi mengacu pada ruang lingkup penerapan temuan penelitian dalam satu lingkungan organisasi ke lingkungan lainnya. Jelasnya, semakin luas jangkauan penerapan solusi yang dihasilkan oleh penelitian, semakin bermanfaat pula penelitian tersebut bagi pengguna. Ciri yang kedelapan adalah kekikiran. Kekikiran di sini adalah dapat diperkenalkan dengan pemahaman yang baik tentang masalah dan faktor-faktor penting yang mempengaruhinya. Modal teoritis konseptual yang baik seperti itu dapat diwujudkan melalui wawancara tidak terstruktur dan terstruktur dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan tinjauan literatur menyeluruh terhadap karya penelitian sebelumnya. Next. Metode hipotetik deduktif. Penelitian ilmiah menempuh metode langkah demi langkah logis, terorganisir, dan ketat untuk menemukan solusi suatu masalah. Metode ilmiah dikembangkan dalam konteks ilmu pengetahuan alam yang menjadi landasan bagi banyak penemu penting. Metode deduktif hipotesis yang dipopulerkan oleh filsuf Austria Karl Popper merupakan versi khas dari metode ilmiah. Metode hipotetis deduktif memberikan pendekatan yang berguna dan sistematis untuk menghasilkan pengetahuan guna memecahkan masalah dasar dan manajerial. Pendekatan sistematis ini memiliki tujuh langkah eh, tujuh langkah dalam hipotesis deduktif. Prosesnya yaitu yang pertama, identifikasi area masalah yang luas. Penurunan penjualan, seringnya gangguan produksi, hasil akuntansi yang tidak tepat, investasi yang menghasilkan rendah, ketidaktertarikan karyawan pada kerjaan mereka, peralihan pelanggan, dan sejenisnya dapat menarik perhatian manajer dan memicu proyek penelitian. Langkah-langkah yang kedua yaitu definisikan rumusan masalah. Penelitian ilmiah dimulai dengan tujuan atau maksud yang pasti. Untuk menemukan solusi bagi masalah yang teridentifikasi, pernyataan masalah yang mencakup tujuan umum dan pertanyaan penelitian dari penelitian tersebut harus dikembangkan. Mengumpulkan informasi awal tentang faktor-faktor yang mungkin terkait dengan masalah yang membantu kita, mempersempit area masalah yang luas, dan mendefinisikan pernyataan masalah. Yang langkah-langkah yang ketiga adalah mengembangkan hipotesis. Pada langkah ini, variabel diperiksa untuk memastikan kontribusi atau pengaruhnya dalam menjelaskan mengapa masalah terjadi dan bagaimana masalah tersebut dapat dipecahkan. Jaringan asosiasi yang diidentifikasi di antara variabel kemudian dijalin secara teoritis bersama dengan pembenaran mengapa mereka dapat mempengaruhi masalah dari jaringan asosiasi yang diteorikan. Langkah-langkah yang keempat itu menentukan tindakan. Kecuali jika variabel-variabel dalam kerangka teoritis diukur dengan cara tertentu, tidak akan dapat menguji hipotesis kita. Untuk menguji hipotesis bahwa karyawan yang tidak responsif mempengaruhi perpindahan pelanggan, kita perlu mengoperasionalkan ketidakresponsifan dan perpindahan pelanggan. Yang kelima adalah pengumpulan data. Setelah kita menentukan cara mengukur variabel, data yang berkaitan dengan setiap variabel dalam hipotesis perlu diperoleh data ini, kemudian menjadi dasar untuk analisis data. Yang keenam adalah analisis data. Pada langkah analisis data, data yang dikumpulkan dianalisis secara statistik untuk melihat apakah hipotesis yang dibuat telah didukung. Misalnya, untuk melihat apakah tidak pedulian karyawan mempengaruhi perpindahan pelanggan, kita mungkin ingin melakukan analisis korelasional untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel ini. Yang ketujuh itu interpretasi data. Sekarang kita harus memutuskan apakah hipotesis kita didukung atau tidak dengan menginterpretasikan makna hasil analisis data. Misalnya, jika ditemukan dari analisis data bahwa peningkatan responsivitas karyawan berhubungan negatif dengan peralihan pelanggan, misalnya 0,3, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jika retensi pelanggan ingin ditingkatkan, karyawan kita harus dilatih untuk lebih responsif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nesha Fadila.
Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Vigia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kami yang selanjutnya yaitu tentang tinjauan metode deduktif hipotesis. Nah, di sini pada metode hipotesis ini, deduktif hipotesis yaitu metode ilmiah yang menggunakan penelaran deduktif untuk menguji suatu teori. Yang mana teori itu dapat mengingatkan bahwa bagi seorang ilmuwan teori ialah serangkaian asumsi yang terorganisir menghasilkan prediksi yang dapat diuji. Nah, di situ tentang suatu topik yang diminati. Dalam penelaran deduktif, kita bekerja dari hal yang lebih umum ke hal yang lebih khusus. Sehingga kita mulai dengan teori umum dan kemudian mempersempit teori tersebut menjadi hipotesis spesifik yang dapat kita uji. Nah, kami telah dapat mempersempit lebih jauh lagi ketika kami mengumpulkan observasi spesifik untuk menguji hipotesis kami sendiri. Nah, analisis terhadap pengamatan spesifik ini pada akhirnya memungkinkan kita untuk mengkonfirmasi atau menyangka teori asli kita. Nah, selanjutnya itu terdapat beberapa kendala dalam melakukan penelitian ilmiah di bidang pengelolaan. Nah, pada kendala ini terdapat dalam bidang manajemen dan perilaku tidak selalu mungkin untuk melakukan penyelidikan yang 100% ilmiah. Nah, tentu tidak seperti dalam ilmu fisika. Hasil yang diperoleh tidak akan tepat dan bebas dari kesalahan. Maka hal ini disebabkan oleh kesulitan yang mungkin dihadapi dalam pengukuran dan pengumpulan data dalam bidang subjektif berupa perasaan, emosi, sikap, dan persepsi. Nah, masalah-masalah ini terjadi setiap kali kita mencoba mengukur konstruksi abstrak dan juga subjektifnya. Selanjutnya yaitu ada pendekatan alternatif penelitian. Nah, pendekatan alternatif penelitian ini sendiri yaitu ada 4. Nah, yang poin pertama itu positivisme. Positivisme yaitu bagi seorang positivis, dunia beroperasi berdasarkan hukum, sebab dan akibat yang dapat kita pahami jika kita menggunakan pendekatan ini dalam penelitian. Nah, kaum positivis ini prihatin dengan ketelitian dan replikasi penelitian mereka, keandalan observasi dan generalisasi temuannya. Nah, selanjutnya itu ada konstruksionisme, yang dimana konstruksionisme ini mengkritik keyakinan positivis bahwa ada kebenaran objektif. Nah, kaum konstruksionis menganut pandangan sebaliknya, yaitu bahwa dunia seperti yang kita ketahui pada dasarnya adalah mental ataupun konstruksi mental. Nah, poin yang ketiga itu ada realisme krisis. Nah, pada realisme krisis ini sendiri merupakan gabungan antara keyakinan terhadap realitas eksternal atau kebenaran objektif dengan penolakan terhadap klaim bahwa realitas eksternal tersebut dapat diukur secara objektif. Nah, observasinya itu terutama pada observasi terhadap fenomena yang tidak dapat kita amati dan ukur secara langsung, seperti kepuasan, motivasi, budaya, dan akan selalu tunduk pada interpretasi. Nah, selanjutnya yaitu pragmatisme, yaitu pada pragmatisme ini tidak mengambil posisi tertentu mengenai apa yang membuat penelitian menjadi baik. Mereka merasa bahwa penelitian ini terhadap fenomena objektif yang dapat diamati dan makna subjektif dapat menghasilkan pengetahuan yang berguna, tergantung pada pertanyaan dan penelitian dari penelitian tersebut. Nah, cukup sekian materi dari kami tentang pendekatan ilmiah dan pendekatan alternatif untuk penyelidikan. Kurang lebih kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.